Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Juni 2024 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, pada perjumpaan kita kali ini saya meminta adik Renata Putri, salah satu lektor OMK dari Gereja Santa Laurentius Paroki Alam Sutra, Tangerang Selatan, untuk membawakan Injil Matius yang menuliskan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit kusta. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, secara khusus Matius mencatat peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit kusta. Di kalangan orang Ibrani di zaman itu, penyakit kusta dianggap penyakit yang berbahaya karena dapat menular. Penderita kusta dianggap najis dan mesti diasingkan dari masyarakat, diusir keluar dari desa atau kota tempat tinggalnya. Ia wajib mengenakan pakaian yang cabik-cabik, rambut diurai, dan ia mesti menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Saking seriusnya penyakit ini, sampai-sampai ditulis panjang kali lebar dalam kitab Imamat 13 dan 14. Sampai sekarang pun penyakit kusta ini masih ada, dan Indonesia termasuk 3 besar dunia kasus kusta. Lebih dari 12.000 penderita kusta tercatat di Indonesia tahun 2022 yang lalu. Meski demikian, pandangan terhadap kusta telah berubah secara signifikan. Kusta dianggap tidak mudah menular. Tidak akan menular kalau hanya bersalaman atau duduk bersama, dan vaksinnya telah ditemukan sebagai perlindungan terhadap kusta. Sudah ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penderita kusta. Melalui terapi sekitar 6 bulan sampai 1 tahun penderita dapat disembuhkan. Di zaman Yesus, kusta adalah momok yang menakutkan. Maka saya pun bertanya-tanya, bagaimana caranya penderita kusta itu berhasil mendekati Yesus, padahal waktu itu ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tentulah ia mesti berjuang keras untuk bisa sampai kepada Yesus. Maka marilah kita belajar darinya tentang semangat juang untuk mencapai tujuan. Jelas juga kalau ia berbeda dari penderita kusta lainnya, yang umumnya diliputi keputusasaan karena penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia berjuang keras untuk bisa sampai kepada Yesus, tentulah karena ia percaya kalau Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya.
Imannya inilah yang mendorong dia untuk berusaha keras mendekati Yesus. Kembali kita diajak untuk belajar menumbuhkan iman dari penderita kusta ini. Selanjutnya, iman akan membangkitkan harapan. Penderita kusta itu berharap Yesus berkenan mentahirkan dia. Ia tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan dia. Makanya ia tidak bertanya, "Dapatkah Tuhan menyembuhkan aku?" Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia, tetapi mungkin ia ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Makanya ia pun berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Keraguannya sangat masuk akal, sebab bisa jadi ia merasa sebagai orang berdosa, sehingga merasa tak layak menerima pertolongan. Waktu itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kisah Yesus menyembuhkan penderita kusta ini tidak hanya soal kehebatan Yesus menyembuhkan secara mukjizat dan seketika. Bukan hanya itu. Justru yang ditunjukkan oleh Yesus bukan pamer-pamer kehebatan semata, melainkan lebih karena kasih-Nya yang besar, terutama terhadap penderitaan orang kecil dan terpinggirkan. Kita tahu, Yesus itu mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini sungguh luar biasa, sebab di zaman itu tak seorang pun mau menjamah penderita kusta. Penyembuhan itu sendiri adalah mukjizat. Hanya dengan berkata Yesus mentahirkan penderita kusta itu. Nah, kembali kita diajak untuk belajar mengasihi sesama, mengasihi siapa saja, tidak tebang pilih, malah diminta untuk mengasihi orang yang membenci kita. Mewujudkan kasih Kristus dengan berbuat sesuatu bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, Yesus juga menunjukkan kalau Yesus menghormati hukum Taurat. Ia pun meminta si penderita yang sudah tahir itu untuk datang kepada imam, membawa persembahan sesuai yang disyaratkan untuk mendapatkan status tahir sesuai Taurat Musa. Ini jelas Yesus itu tidak mentang-mentang. Yesus adalah sosok yang rendah hati. Nah, kita juga diminta untuk belajar menjadi sosok yang rendah hati. Tak masalah kalau sebelumnya kita adalah orang berdosa, orang yang menderita penyakit rohani yang parah, orang yang najis di hadapan Tuhan. Dengan iman dan harapan, Yesus akan mentahirkan kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Juni 2024. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.